Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya buatkan materi video, masih belajar HTML. Kita di sini kali ini belajar membuat form. Form itu kayak ketika kamu mau masuk ke email atau masuk ke Facebook atau masuk ke Google, atau kamu lagi daftar Facebook dan sebagainya. Contohnya Facebook kayak gini. Ketika kamu mau login, kamu harus memasukkan email, password, ataupun kamu mau membuat akun baru, itu pasti kamu suruh masukin nama depan, nama belakang, nomor telepon, password, terus juga tanggal lahir, bulan, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, ini namanya form, atau kalau kita sering mengenalnya adalah formulir. Nah, formulir itu kan form. Nah, formulir itu kan kalau biasanya ditulis pakai tangan, ketika kamu mau daftar apa, kerja atau daftar apalah, itu kan kamu harus ngisi formulir dulu kan, atau daftar sekolah. Nah, ini juga ketika kamu mau daftar Facebook atau sebagainya, kamu harus mengisi formulir atau form. Nah, di sini kita belajar membuat form di HTML. Oke. Sebenarnya ini sudah saya tulis skripnya ya. Ada banyak ini, nanti saya jelaskan satu-satu, perhatikan baik-baik ya. Nanti kalian bisa praktekan. Yang pertama pasti nulisnya itu antara body pembuka sama body penutup. Nah, terus antara body pembuka penutup ada form pembuka sama form penutup. Nih, form pembuka, form penutup kayak gini. Nah, di dalamnya nanti ada isiannya itu formulir atau tempat untuk orang isi isiannya. Oke, jadi kita bahas yang pertama dulu. Jadi yang pertama itu di antara body ya, antara body sama body itu ada form pembuka sama form penutup gitu. Nah, ini kenapa ada P itu kan kemarin paragraf gitu kan. Ini biar nanti ke bawah juga, dan juga biar bagus. Sebenarnya pakai ini nggak apa-apa sebenarnya gitu. Cuma kita ngikutin aja yang di sini, saya ngambil dari salah satu situs ya. Di sini yang pertama kita coba lihat di sini, saya gedein, ada label. Label itu adalah misalkan nama siapa, alamat siapa. Nah, untuk untuk mengisi itu harus dikasih label. Bisa sebenarnya P juga bisa, misalkan nanti strong juga bisa, cuma di sini label aja. Pokoknya untuk perintahnya itu diisi dengan label, dan di sini adalah input tipenya teks, jadi hanya bisa diisi teks. Sebenarnya kalau teks itu kan bisa nomor dan sebagainya, kecuali ini diisi tipenya itu tipenya itu number. Nah, nanti nggak bisa diisi huruf. Atau enggak tipenya email berarti harus ada @-nya, pokoknya sesuai. Atau enggak tipenya password, nanti bintang atau enggak bulat. Nah, coba kita lihat, kita bahas yang satu ini dulu. Di sini saya tandain, nanti kan ini saya jalanin dulu ya. Ini kalau saya jalanin tinggal klik 2 kali ya. Nah, kayak gini. Ada banyak. Nah, saya jelasin satu persatu dulu. Di sini P-nya ini saya kasih kelas biar beda ya. Kelasnya sama dengan nama gitu ya. Nama. Atau enggak gini aja, nama. Nah, di sini di CSS-nya ini saya nama juga biar nggak keliru. Background-nya blue, berarti yang atas itu harusnya background-nya biru. Nah, ini kita bahas yang atas dulu. Jadi kalau untuk membuat kayak gini, nama .2, terus isiannya itu skripnya kayak gini.
Nah, label nama titik 2, input tipenya adalah teks karena nama kan teks kan. Terus name-nya nama, ini opsional dulu. Nah, di sini ada yang perlu kalian ketahui, ada apa namanya? Placeholder. Ini adalah tulisan yang ada di dalam sini tuh, nama lengkap, username, your email, password. Ini misalkan saya ganti di sini bukan nama lengkap, misalkan masukkan nama kamu, saya save, saya reload. Nah, di sini tulisannya masukkan nama kamu gitu ya. Jadi ini itu kayak tulisan, tapi ini nggak bisa diedit ya. Ini cuma tulisan aja, ngasih tahu ini itu apa yang harus diisi gitu. Nggak pakai sebenarnya juga nggak apa-apa gitu. Kayak misalkan di Facebook. Nah, kalau Facebook ada nih email, address, or phone number atau nggak password gitu. Nah, kalau nggak pakai juga sebenarnya nggak apa-apa. Misalkan ini saya hapus, sama name-nya juga saya hapus sekalian nggak apa-apa. Kalau cuma buat belajar dulu, saya save, ini reload. Nah, ini yang birunya saya hilangin dulu ya. Save, gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuma kalau misalkan pengen dikasih ya nggak apa-apa gitu. Misalkan saya kasih placeholdernya sama dengan nama Anda. Nah, gitu ya. Nah, ini nama, username, email, itu password itu bentuknya sama, input semua. Nah, kayak gini bentuknya input. Jadi kalau input itu nanti kotakannya kayak gini. Nah, ini bisa saya tulis angka, huruf, ataupun simbol-simbol. Nah, misalkan nama ini saya ganti jadi number, tipenya number. Nah, kalau tipe number saya ketik huruf itu nggak bisa. Kalau diketik angka baru bisa karena kan number. Terus kalau number ini juga di samping kanan itu ada kayak lebih dari apa ke atas atau ke bawah gitu ya. Jadi ini number. Oke, selanjutnya kalau saya ganti ini password gitu ya. Saya ketik apa namanya? Saya reload dulu. Nah, kalau saya ketik apapun huruf atau angka atau simbol dia nggak kelihatan. Ini karena tipenya adalah password, jadi bentuknya itu jadi bulat-bulat tuh. Oke ya, jadi yang atas sendiri itu scriptnya kayak gini. Coba misalkan nggak usah pakai P gitu ya. Save. Nah, sama aja bisa ya, cuma nggak. Nah, kalau mau nggak pakai juga nggak apa-apa. Ataupun labelnya juga di strong. Kalau strong itu kan tebal ya. Tuh, jadi tebal. Atau enggak saya ganti ini small atau kecil. Nah, itu jadi kecil name-nya, gitu ya. Jadi itu untuk yang atas sendiri. Oke, karena nama tadi tipenya teks ya, kalau saya ganti teks saja. Oke. Nanti untuk ini hanya kerangka ya, untuk mempercantik. Ini untuk mempercantik itu di CSS-nya nanti ya. Ini baru kerangkanya aja. Oke, ini nama, username, email, password ini semuanya sama. Ini nama, username, email, password sama. Yang membedakan adalah tipenya, tipenya email. Contoh, email ini kan tipenya email ya, email nih. Misalkan saya tulis sembarangan, saya klik, saya daftar, nanti nggak bisa tuh. Silakan di input juga silakan includein add, karena email kan harus ada add-nya kan, atau enggak harus ada titiknya. Nah, kalau misalkan ini saya kasih add nanti bisa. Nah, misalkan Reza, nah sini udah ada contohnya tuh, rezahrian199@gmail.com misalkan. Nah, ini enggak error gitu ya. Ya, jadi sesuai dengan tipenya.
Oke, itu tipenya input itu pokoknya dari nama, username, email, password itu modelnya input semua ya kayak gini. Label, input kayak gini. Tuh. Pokoknya kayak gini. Nanti kalian stop aja, pause aja, terus kalian tulis di kalau pas lagi praktek. Nah, selanjutnya jenis kelamin. Kalau jenis kelamin kan jarang kamu nulis laki-laki atau perempuan kalau di web ya. Biasanya pilihan tuh kayak gini tuh. Pilih salah satu kan, kalau jenis itu, kalau kelamin itu kalau nggak laki-laki perempuan gitu. Kecuali ada yang ganda gitu ya. Biasanya laki-laki atau enggak perempuan. Nah, ini bikinnya kayak gini. Nih. Labelnya tetap namanya, pokoknya kalau yang nama-nama kayak gini itu jenis kelamin, agama, biografi itu label. Nah, untuk pilihannya kayak gini, laki-laki atau perempuan itu label, input tipenya radio. Ya, radio. Dan di sini ada namanya. Misalkan ini saya ganti pria. Yang ini saya ganti wanita. Save. Nah, ini kan laki-laki perempuan, kalau saya reload nah jadi pria atau wanita gitu. Nah, ini skripnya kayak gini. Sebenarnya nggak pakai ini juga nggak apa-apa sih, nggak usah pakai ini dulu. Harus pakai tipenya radio ya. Kalau radio itu bulat. Nanti ada tipe-tipenya lagi, kalian silahkan cari jenis tipe jenis tipe option HTML gitu. Nanti banyak. Ini tipenya salah satunya radio gitu. Nah, di sini value-nya itu kalau dipilih pria nilainya itu ini, kalau dipilih wanita nilainya ini gitu. Nah, ini untuk membuat pilihan, dua pilihan dua atau lebih pilihan, ataupun saya tambahin misalkan, tapi yang tetap kepilih bisa hanya satu ya. Tipenya radio, value-nya misalkan custom, misalkan jenis kelaminnya tidak terdeteksi. Nah, ya ada 3. Jadi tergantung kalian milihnya ya. Nah, selanjutnya adalah agama. Biasanya agama kan kalau jenis kelamin kalau nggak pria wanita gitu ya. Nah, kalau agama kan banyak tuh. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, ini namanya biasanya select option. Nah, ini sama label, agamanya itu label, terus di-upit select dengan select name-nya agama. Nah, di sini ada pilihannya. Islam itu di-upit dengan option, value-nya ya sesuai gitu ya. Nah, ini misalkan saya tambah lagi. Misalkan ini kan cuma sampai Buddha ya. Kalau saya tambah lagi juga bisa gitu. Misalkan yang terakhir Islam, Kristen, Hindu, Buddha, misalnya ini Konghucu. Kalau saya save, ini kan baru sampai Buddha ya. Kalau saya refresh, nah ini bisa sampai Konghucu. Ini bisa dipilih salah satu tuh. Oke, gitu ya. Tuh. Ini skripnya kayak gini. Kalian pause aja, kalian ketikkan di situ. Dari nggak pakai page sebenarnya nggak apa-apa dari label ini. Gitu. Kalau nggak pakai label ya nggak ada tulisan agamanya gitu. Option, value dan sebagainya. Oke ya. Nah, yang terakhir di sini ada namanya text area. Biografi itu kan kayak misalkan biografi, alamat atau cerita itu kan panjang ya. Kalau ini kan cuma nama paling berapa karakter, nggak nyampe berapa kata gitu, nggak nyampe puluhan kata gitu kan. Jadi makanya kecil-kecil. Email paling kayak gini, nama paling Reza HS, username misalkan SMK Takwa, passwordnya paling 123 misalkan. Pria gitu kan. Nah, ini misalkan saya Islam. Biografi. Nah, biografi kan panjang ya, misalkan
nama saya adalah Zidan Isbot, kelahiran ini, terus saya merantau dari tahun sekian, saya sekolah di mana, saya pernah kerja di mana, ini kan panjang, makanya di sini namanya text area. Ini bisa digedein kan karena bisa banyak gitu kan, nggak kayak yang ini. Kalau ini kan nggak bisa digede-gedein gitu karena kan cuma segitu doang. Nah makanya ini bisa digedein, namanya text area. Bignya itu kayak gini tuh, cuma gampang banget nih. Labelnya biografi, text area namanya biografi. Ini mah option ya, nggak harus ada juga nggak apa-apa dulu. Kalau untuk hanya belajar tampilan aja ini dihapus, nggak ngaruh gitu ya. Ini bisa gitu ya. Nah habis itu kalau buat tombolnya ya kayak gini, input, tipe, submit. Nah cuma kalau fungsi ini bisa dijalankan ketika nanti kamu sudah belajar PHP ataupun sebagainya atau JavaScript. Kalau untuk ini hanya tampil aja dulu gitu ya. Nah jadi ini untuk membuat membuat form namanya ya. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma biasanya yang penting sih ini kayak bikin jenis tipenya apa, ini kan input, terus ini option nanti ada yang checklist kotak. Kalau checklist kotak kan bisa banyak gitu kan. Ini select, ini text area, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah kalau sudah ini silahkan dipraktekkan. Ini saya rapikan dulu. Ini boleh pakai P atau nggak pakai P juga nggak apa-apa ya. Ini saya rapikan dulu biar kalian gampang ngelihat skripnya ya. Nanti kalian ini bisa dirubah-rubah di warnanya. Misalkan saya pengen merubah warna yang ini, label ini. Nah ini di P-nya boleh saya kasih kelas. Di remote kelasnya sama dengan misalkan agama. Nah save. Terus di sini di style ini saya kasih di sini, saya remote yang titik agama, buka kurung, tutup kurung, kurawah. Backgroundnya adalah aqua. Saya save, saya reload. Nah jadi, atau enggak body bisa enggak? Body backgroundnya misalkan red. Nah gitu ya. Nah ini bisa kamu atur-atur. Nah ini juga bisa kamu masukin ke dalam yang kotak-kotak kayak biasanya layoutnya. Nah kamu kalau sudah bisa nanti tugasnya bikin model kayak gini nih. Jadi warnanya kan kayak gini, nggak berantakan gitu, cuma biru putih. Nah ini kan cuma tambahan hijau gitu ya. Nah bikin kayak gini gimana? Gampang. Kalian bisa bikin dua kotakan warnanya putih, terus bikin kotakan lagi di dalam kotakan ini, dalamnya kasih form, udah gitu aja. Nah kalau kalian bisa bikin kayak gini, nanti nilainya bagus gitu ya. Oke gitu aja ya. Silahkan belajar, dipraktekkan. Ini skripnya silahkan ditulis, di pause. Saya pelan-pelanin ke bawah, nanti di pause aja dan kalian praktekkan. Ini. Oke ya, terima kasih. Silakan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.